Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya yang bernama Edo dan namanya siapa? Mas Warhan. Ya, kami di sini akan menjelaskan yaitu tentang memori internal. Oke, kita masuk memori internal. Apa itu memori internal? Nah, yang pertama pengertian internal, memori internal. Memori internal adalah memori yang menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Dalam sebuah komputer yang digunakan sebagai CPU adalah satu atau beberapa mikroprosesor. Nah, kalau komputer menjalankan suatu program, memori internal akan terus-menerus berhubungan dengan CPU. Karena itu, memori yang digunakan sebagai memori internal harus cukup cepat agar mampu mengimbangi kecepatan CPU. Bukan begitu, Mas Farhan? Iya, begitu sekali. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari memori internal. Apa itu fungsinya? Nah, yang pertama, Mas Farhan, yaitu menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU. Apa itu ALU? Tahu nggak, Mas ALU? ALU itu palu atau yang buat untuk itu? Itu bukan, lain lagi. Kalau ALU yaitu singkatan dari Arithmetic and Logic Unit. Oh, itu ya. Seperti itu. Nah, fungsi yang kedua yaitu menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Seperti itu, Mas. Nah, yang ketiga, kira-kira apa, Mas? Tahu nggak? Yang ketiga itu untuk menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Benar tidak? Ya, benar sekali. Oke. Nah, setelah ada fungsi yaitu banyak macam-macam dari memori internal. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua, yaitu ROM dan apa, Mas? RAM. Nah, selain itu terdapat pula memori yang disebut cache memory. Masuk langsung aja ke ROM, read only memory. Nah, ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Nah, jadi ini kalau misalkan tidak hilang ketika tidak dibaca berarti volatil ya, Mas ya. Ya. Nah, langsung saja. Sesuai dengan namanya, ROM memiliki ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, istilah memori hanya baca tidak lagi sesuai saat ini dengan hadirnya EPROM dan banyak lagi bisa dibaca sendiri. Langsung aja masuk yang pertama yaitu MPROM, Mass Program ROM. Apa itu? Nah, seperti ini. Ini generasi pertama dari ROM yaitu MP-ROM. Yang kedua ada programmable ROM atau disingkat PROM. Adalah jenis ROM yang dapat diprogram sendiri oleh pemakai dengan bantuan aliran listrik untuk memutuskan sambungannya yang dapat dilebur dalam array cell memory sesuai dengan program yang diinginkan. Namun demikian, sebuah PROM juga tidak dapat dihapus dan program ulang karena sambungan yang sudah putus tidak dapat dipulihkan. MPROM lebih murah dibandingkan MROM. Seperti itu, Mas Warhan. Nah, yang ketiga yaitu erasable programmable ROM. Mas Warhan tahu nggak apa itu? Belum tahu, jelaskan dulu. EPROM adalah jenis ROM yang juga dapat diprogram sendiri secara elektrik oleh pemakai. Jadi bisa diprogram sendiri, Mas. Kalau yang pertama tadi kan nggak bisa. Seperti itu. Lebih canggih ya berarti ya? Iya, bisa diprogram sendiri dan dapat dihapus, diprogram ulang secara berkali-kali seperti itu. Oke, lanjut, yaitu EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Nah, memori jenis ini
adalah ROM yang dapat diprogram, dihapus, dan diprogram ulang secara elektrikan oleh pemakai. Jadi proses penghapusan tidak menggunakan sinar ultraviolet. Kalau sebelumnya yang EPROM itu kan menggunakan sinar ultraviolet. Nah, kali ini enggak. Tetapi arus listrik. Karena itu EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang secara efektif. Selanjutnya ada EAROM, adalah jenis ROM yang mirip dengan EEPROM. Memori jenis ini isinya dapat dihapus dan ditulis secara elektrik dan selektif oleh pemakai. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada flash PE-ROM. Nah, memori ini merupakan memori dengan teknologi non-volatile memory. Isi memori dapat ditulis ulang ataupun dihapus berkali-kali dengan sangat mudah, hingga ribuan kali bahkan. Teknologi ini sekarang banyak diterapkan untuk memori di dalam single chip microcontroller dan mikrokomputer. Nah, yang kedua ini Mas Ali, ada random access memory dan juga Mas Farhan. Nah, RAM adalah jenis memori yang memiliki waktu akses sama untuk setiap alamat memori. Kebanyakan memori semikonduktor atau termasuk ROM dan memori magnetic core sebelum ada memori semikonduktor yang banyak digunakan sebagai memori utama komputer adalah RAM, seperti itu. Oke. Nah, karena itu nama RAM itu untuk memori kerja komputer. Sebetulnya salah kaprah, Mas. Nama memori atau memori RAM itu sebutannya itu RWM atau yang kepanjangan dari read write memory. Sebenarnya yang lebih tepat ini. Namun karena sudah digunakan secara luas, nah RAM ya nggak berubah nama seperti itu. Nah, RAM itu ada dua jenis, yaitu statik dan dinamik. Tahu nggak apa yang dinamakan RAM statik atau dinamik? Tahu Mas Edo. RAM statik. Nah, seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Sel-sel RAM jenis ini merupakan flip-flop dengan transistor bipolar, sehingga SRAM atau static RAM dapat menyimpan informasi tanpa memerlukan penyegaran. Nah, artinya selama diberi daya listrik, sebuah SRAM dapat tetap menyimpan informasi, Mas, seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalkan dengan dinamik. Nah, RAM jenis ini, RAM dinamik, itu menyimpan informasi dalam bentuk muatan kapasitor semikonduktor kecil. Nah, karena isolasi kapasitor ini tidak sempurna, muatan yang tersimpan akan cepat hilang. Nah, beda lagi dengan tadi ya, Mas, ya. Oke, selanjutnya. Nah, dinamik RAM itu memiliki beberapa keunggulan dibanding SRAM, Mas. Struktur sel DRAM jauh lebih sederhana dibandingkan struktur sel DRAM, sel static RAM, sehingga DRAM dapat dibuat dengan kerapatan sel jauh lebih tinggi. Nah, dengan kata lain, untuk ukuran fisik yang sama, kapasitas chip DRAM akan jauh lebih besar dibanding SRAM. Karena itu harga per bit pun sebuah DRAM jauh lebih murah, Mas. Selain itu, karena dibuat dengan teknologi MOS, maka konsumsi daya DRAM juga lebih rendah. Ada lagi, Mas, memory case. Nah, selain ada ROM, RAM, ada lagi memory case. Nah, apa itu memory case? Adalah RAM kecil yang cepat dan ditempatkan sedekat mungkin dengan CPU mikroprosesor, terletak antara CPU dan memori utama DRAM. Nah, cara kerjanya yaitu dengan teknik tertentu dapat diperhitungkan instruksi mana yang akan segera diperlukan CPU. Instruksi-instruksi ini dipindahkan dari DRAM ke memory case sebelum CPU benar-benar memerlukannya. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali memory case. Nah, ini dia cara kerja memory case. Yang pertama, kecepatan operasi kombinasi memory case dengan DRAM lebih rendah dari memory case, karena kadang-kadang CPU tidak dapat menemukan instruksi yang diperlukan di dalam case.
Nah, kesimpulan dari pembahasan memori internal seperti ini, Mas. Nah, memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Nah, memori internal adalah memori yang menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin pembahasan berakhir di sini. Kita lanjut di bab-bab selanjutnya. Kami Edu dan Pak Suarhan terima kasih atas waktu